Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kebetulan hari ini saya habis pulang kerja, saya langsung ke sawah. Kebetulan saya punya jengkal sawah. Yang kita lihat tuh di belakang saya tuh ada sawah yang ceritanya hanya setahun sekali bisa digarap dalam bentuk sawah. Tapi akhir-akhir ini sudah 3 tahun tidak bisa dikerjakan untuk sawah. Jadi saya pikir saya olah menjadi palawija, ditanami untuk palawija. Tapi kenyataannya kita lihat sendiri, hujan datang, tapi celakanya ini sudah diolah menjadi palawija. Kalau kita lihat untuk sawah juga tidak memungkinkan karena airnya tidak cukup. Kenapa airnya tidak cukup? Mari kita lihat penyebabnya kenapa sampai tidak cukup. Oke, mari kita ke lokasi penyebabnya. Baik, ini di depan kita itu ada saluran air atau irigasi yang berasal dari sungai yang tidak begitu besar. Ya memang sungainya tidak begitu besar, tapi kalau kita lihat nanti ke sana sungainya itu selalu mengalir. Kok kenapa sampai tidak mengalir ke sini? Penyebabnya adalah sepanjang jalan ini atau sepanjang irigasi ini itu terdapat bangunan-bangunan liar yang celakanya pemerintah terkait itu membiarkan saja bangunan-bangunan liar itu. Jadi karena bangunan liar membuang sampah sembarangan, kita sampai sampahnya itu sampai di sini di sawah yang kita mau kerjakan itu tergenang terpenuhi oleh sampah. Semua sampah mengalir ke sini. Kita lihat. Nah, ini lihat. Tuh. Ini sampahnya itu tadi sampai kita tidak bisa mengatasi. Lihat sampahnya banyak sekali. Sampai sana. Itu lihat sampahnya. Celakanya itu dinas yang terkait, dalam hal ini mungkin pengairan, itu membiarkan saja. Tuh lihat bangunannya. Ini bangunan yang kaki 5 kalau kita lihat itu dibiarkan saja di sini untuk jualan. Mangkrak di sini tidak terpakai dan tidak yang jadi pertanyaan, kenapa dinas yang terkait khususnya dinas pengairan untuk wilayah Kabupaten Banyumas, karena lokasi ini tepatnya di Desa Kebokura, RT 4 RW 4, Kecamatan Sumpil, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Jadi kok sampahnya sebegitu banyak sepanjang irigasi, bantaran irigasi itu dibangun permanen, kok dibiarkan saja. Terus terang sebagai petani kami merasa kewalahan. Sampahnya luar biasa banyak, airnya tidak mengalir. Jadi kalau ini dijadikan lahan pertanian, komitmen jadikan lahan pertanian, tolong kami dibantu agar ditertibkan bangunannya, pengairannya juga ditertibkan. Setidaknya kami bisa mengerjakan atau menggarap sawah dengan baik.
pengertian tidak terganggu. Kami sebagai warga negara yang baik, kami taat bayar pajak. Jadi tolong kami dibantu untuk masalah ini. Jadi sebenarnya kami juga di depan kami itu misalnya ada bangunan liar seperti ini, bukan kami maaf sekali untuk kami untuk apa kayaknya kok kejam sekali tidak boleh untuk jualan, tidak. Tapi bagi yang terkait yang misalnya di sini ada bangunan liar yang jualan di sini, tolong sampahnya diusahakan dikelola lah, dibakar atau gimana, setidaknya ditempatkan di tempat yang bagus, jangan membuang di tempat sembarangan. Jadi kami kewalahan sebagai petani. Kalau kami dijadikan bangunan, ini lahan-lahan kami seharusnya dipermudah. Kami juga punya hak untuk mengolah lahan kami, kepemilikan menjadi lahan yang diatur oleh pemerintah. Tapi kayaknya untuk jadi bangunan pun hanya perlu mahal sekali, harus dijadikan sertifikat sawah, harus punya sertifikat sawah mahal sekali. Kemarin kalau tidak salah habisnya 11 juta sekian kalau sampai dibantu oleh akte notaris. Jadi kalau belum dijadikan lahan kering, mungkin sama nanti IMB karena di sepanjang di pinggir jalan besar. Jadi kok rasa-rasanya apa ya? Saya sebagai seorang petani sekaligus sebagai pegawai pemerintah yang kecil, kami hanya rakyat kecil, hanya bisa mengeluh. Kami mohon bantuannya untuk mengelola dengan baik dan benar. Demikian saya Cikrok, tepatnya channel Cikrok Science, membuat konten ini semata-mata karena hanya sekedar mengeluh. Harus mengeluh kemana? Kami juga hanya seorang petani kecil, hanya bisa mengeluh pada dinas pemerintah yang terkait. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.